Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Masih di acara Jalan Penuh Mana edisi spesial Ramadan. Kali ini saya akan membahas tentang berempati melalui puasa. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang puasa, kenapa kok disandingkan dengan berempati? Padahal sebenarnya kalau dalam topik yang akan saya bahas ini, saya lebih membahas tentang belajar berempati itu melalui bulan Ramadan. Jadi tidak hanya melalui puasa. Nah, tapi kenapa kok ada mungkin banyak apa nasihat, ada banyak eh, kuliah, ceramah yang menyandingkan berempati dan berpuasa. Nah, ini wajar karena seperti yang kita bahas di episode sebelumnya bahwa puasa itu ya paling identik atau paling dekat itu kan tidak makan dan tidak minum atau menahan lapar dan menahan haus. Dan karena itu belajar berempatinya lewat rasa lapar dan rasa haus itu. Ya, karena banyak sekali saudara-saudara kita yang masih belum beruntung ya. Artinya dalam kehidupan sehari-hari pertanyaannya berbeda dengan pertanyaan kita kalau berkenaan dengan makan atau minum. Kalau saudara kita itu mungkin harus berjibaku memenuhi kebutuhan dalam level yang paling bawah. Pertanyaannya adalah hari ini ada makanan enggak atau hari ini bisa makan atau tidak. Sementara kalau kita, jarang sekali kita itu bertanya seperti itu. Kalau tidak memang dalam kondisi yang waktu-waktu tertentu. Misalnya bukan karena tidak mampu, tapi lebih karena stok belanja semingguan habis, stok belanja bulanan habis. Lebih karena itu. Tapi kalau saudara-saudara kita yang tidak mampu, itu pertanyaannya memang benar-benar di level bawah, yaitu level ada dan tidak adanya makanan. Nah, sementara kita itu paling tidak minimal ada di level atasnya mereka. Pertanyaannya adalah, kita makan apa sekarang? Itu jauh lebih bagus, lebih baik daripada pertanyaan yang level bawah tadi, atau pertanyaan yang memang dalam ketidakpastian, ada atau tidak adanya makanan. Sementara ketika pertanyaannya, makan apa kita sekarang? Itu sudah punya makna atau arti yang berbeda. Artinya bisa saja kita memilih makanan. Kita makan apa sekarang? Berarti kan kita punya keleluasaan untuk memilih makanan A, makanan B, apakah rendang, ayam, paru, atau sayurnya lodeh, sayurnya bayam. Kita masih bisa memilih. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan dengan kondisi tubuh dan seterusnya, sesuai dengan keinginan gitu ya. Nah, itu kalau mau di level-level atasnya masih banyak, level di atasnya lagi adalah bertanya dengan eh, apa kandungan makanan kita sekarang ya gitu. Itu levelnya atas lagi. Artinya lebih memperhatikan sisi kesehatan. Jadi tidak sembarang semua makanan tapi sisi kesehatan, sisi gizi. Nah, nanti kalau atasnya lagi pertanyaannya beda lagi, lebih tinggi lagi. Kita makan di mana sekarang? Nah, artinya itu bisa berkenaan dengan tempat, hanya soal tempat makan, pilihan tempat makan, tapi juga bisa soal tempat makan itu menentukan gengsi. Misalnya di restoran, di warteg, itu berbeda. Di kafe, berbeda lagi gitu ya. Nah, itu level yang di atasnya lagi. Nah, sementara level tertingginya, ini level tertingginya ini justru malah level yang sifatnya mungkin tidak kita duga ya, yaitu seperti orang puasa ini. Bahkan ketika kita mampu sebenarnya membeli makanan, bahkan ketika kita punya makanan, kita tidak bisa memakannya. Sehingga kita baru akan memakan dengan pertanyaan apa ini berarti ya? Pertanyaannya mungkin apakah sudah boleh makan gitu ya, atau dengan dasar apa kita makan. Jadi pertanyaannya jauh lebih tinggi di atasnya. Nah, levelnya sudah level aktualisasi. Makanya orang puasa itu bukan berarti tidak mampu ya. Tapi memang
ada keharusan untuk hanya makan di waktu tertentu. Nah, itu level tertinggi. Nah, level tertingginya inilah justru yang berempati dengan level terendah tadi. Jadi kita memang tidak diperbolehkan makan, hanya boleh pada waktu tertentu. Nah, pada saat kita tidak makan inilah kita diajarkan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang pertanyaannya itu level bawah, yaitu apakah hari ini ada makanan atau tidak, atau hari ini bisa makan atau tidak. Nah, itu yang mengajarkan empati. Makanya kenapa ajaran-ajaran empati itu disandingkan dengan puasa. Itu puasa mengajarkan kita berempati atau berempati melalui berpuasa. Nah, padahal sebenarnya pengajaran empatinya itu tidak hanya berhenti sampai di situ. Kalau di bulan Ramadan, kita itu tidak hanya dilarang untuk makan dan minum pada waktu tertentu, tapi kita juga dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau menahan nafsu yang lain gitu ya. Seperti marah, mencaci maki, berkata kotor itu tidak boleh. Sehingga level berikutnya untuk berempati adalah mengerem dan berhenti. Mengerem, berhenti, dan berpikir atau berefleksi ya. Jadi ketika kita akan marah, kita berhenti dulu. Nah, berhenti terus kemudian mengingat, oh kita sedang berpuasa. Tepat nggak kalau kita marah? Boleh nggak kita marah sekarang? Ya. Jadi mengerem, berhenti, dan berpikir. Itu tindakan yang kedua. Nah, tindakan yang ketiga yaitu berbagi atau memberi. Nah, empatinya itu dalam 3 tindakan tadi. Pertama, ikut merasakan lapar dan haus, sebagaimana saudara-saudara kita yang tidak mampu. Terus kemudian mengurangi, menahan untuk tidak menyakiti orang lain, berkata kasar, berkata kotor, mencaci, dan seterusnya. Dan yang ketiga, berbagi. Karena memang di bulan Ramadan kan dianjurkan untuk banyak beramal, bersedekah, berbagi, karena memang pahalanya juga berlipat ganda. Tapi lebih dari sekedar pahala yang berlipat ganda itu, sebenarnya kita dilatih berempati melalui 3 perilaku tadi. Yang pertama, ikut merasakan lapar dan haus. Yang kedua, berhenti dan berefleksi. Dan yang ketiga adalah berbagi atau memberi. Demikian Jalan Penuh Mana edisi spesial Ramadan kali ini. Kita ketemu lagi di Jalan Penuh Mana edisi spesial Ramadan di episode yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.